time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Batu menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu dengan anaknya yang bernama Darmin. Ayah Darmin sudah meninggal saat Darmin masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmin menjadi kiam gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmin, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan oleh Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan juga enggan untuk keluar rumah. Suatu hari, ibu Darmin hendak kerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmin berkata kepada Darmin, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena akan menyelesaikan panen kita. Jika sudah masak, maukah kamu menghantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmin yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku menghantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan baru habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat dan minum air dari kendi yang dibawanya. Dia berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami. Ubahlah anakku. Lepaskanlah dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmin pulang ke rumah. Betapa terkejutnya, di sana tidak ada makanan yang mau dimakan. Darmi sama sekali tidak masak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih? Masa nggak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan." "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." "Aku tidak mau, Bu." "Hah?" Darmi meninggalkan ibunya yang lelah dan juga lapar. Keesokan harinya, Ibu Darmin sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Ah, nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih akan menjadi kotor." Akhirnya, ibu pergi sendiri dengan membawa hasil panen itu. Pulang dari pasar, ibu membawa uang hasil panen tersebut. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmin yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekat dan berkata, "Ibu, bedaku habis, tolong belikan dong." "Iya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmin secara terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tapi Darmin berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku.
Sebenarnya Darmin malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmin yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmin, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi memandang ibu Darmi dengan tatapan bertanya, "Dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tidak mau temannya tahu bahwa dia memiliki ibu yang kotor dan jelek, lalu segera berjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedih hati ibu Darmin, lalu menyimpannya di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Lalu Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" "Ah, aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa yang di belakangmu? Ibumu ya?" "Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmin semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakuinya sebagai pembantunya. Namun sekuat tenaga dia menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka memasuki pasar, lagi-lagi Darmin bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu ke pasar. Siapa yang di belakangmu?" Itu pembantuku." Ibu Darmin tak kuasa menahan air matanya. Ia sudah tidak tahan lagi. Maka ia berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak tahan lagi dengan sikap anak hamba. Kiranya Tuhan mengutuknya agar dia menjadi jera." Setelah ibu Darmin berdoa, tiba-tiba Darmin menjerit, "Ah, ibu, tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa bergerak?" Sedikit demi sedikit, Darmin menjadi batu. Ibu Darmin menangis pilu. "Maafkan ibu nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ampun bu, ampun. Darmin tidak akan mengulanginya lagi." Darmin menangis dan minta ampun kepada ibunya. Sayangnya, semua tidak bisa lagi. Darmin sudah menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah durhaka dengan ibunya, yang sudah menjaga dan merawatnya hingga ia besar. Lalu batu itu disingkirkan oleh orang-orang dan menyandarkannya di dekat tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.